Bapak Ibu yang menonton dari Papua sampai Sumatera, Hong Kong sampai di Amerika, barangkali yang ada di Taiwan, Malaysia, Australia. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diizinkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan mengenai betapa luar biasanya kasih Yesus. Kalau hari ini saudara masih bisa hidup, kalau hari ini saudara masih bisa senyum, kalau hari ini saudara masih bisa melayani, itu semata-mata karena kasih Tuhan. Ya, katakan kepada temanmu, hidupmu itu karena kasih Tuhan. Nah, mari kita akan memahami kasih Tuhan dari perspektif Injil Yohanes. Saudara-saudara, ada kisah yang sangat menarik. Nah, saya harap saudara membayangkan hari ini saudara di tangan kanan pegang batu atau parang. Kemudian ikuti ceritanya. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah." Semua bilang tertangkap basah. Ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi ini yang kesekian kali Yesus diuji oleh orang Farisi. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan reputasi dan menghancurkan pelayanan Yesus, menghentikan apa yang dia lakukan. Mungkin saudara masih ingat ada waktu di mana waktu Yesus selesai menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang pada keberatan. Saudara masih ingat pada waktu Yesus memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di depan Bait Allah, banyak orang yang keberatan. Kali ini dia mau menguji apa pandangan Yesus, dan saudara-saudara tidak diduga bahwa ternyata orang Farisi dipermalukan di sini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkukkan lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini pelajaran di dalam pelayanan, saudara akan ketemu orang-orang yang bukan nyari kebenaran saudara, tapi nyari kesalahan saudara. Saudara-saudara, kalau Anda punya kebiasaan nyari kesalahan orang, Anda masuk golongan orang Farisi ini. Orang Farisi itu karena terancam dengan popularitas Yesus Kristus, dia takut kehilangan pamor, dia takut kehilangan pengaruh, maka kerjaannya hanya nyari kesalahan orang dan mau menjatuhkan orang. Saudara-saudara, kabar buruk buat Anda yang suka nyari kesalahan orang dan suka mencari-cari keburukan orang dan mau menghakimi orang, Anda sendiri yang nantinya akan jatuh. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Selesai ini. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Jadi mereka ingin cepat Yesus memberikan jawaban. Ayo coba. Karena sudah berkali-kali mencobai Yesus, gagal. Ya kan? Bahkan ini menurut kamu ini uang ini harus diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Kaisar? Macam-macam tantangannya, saudara. Dan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya kagum dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudara, ini jawaban hikmat yang tidak ada yang bisa melawan. Karena apa? Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Nah, kita tidak akan mempermasalahkan apa yang ditulis di tanah, tetapi reaksi mereka. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang,
mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka?" Saudara tahu bahwa Yesus juga tahu bahwa mereka sudah kabur. Satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu, satu demi satu mereka melepas batu, satu demi satu mereka berjalan pulang ke rumahnya dengan rasa malu. Yesus masih tanya, "Ibu, di mana mereka?" Kira-kira Yesus menginginkan jawaban seperti apa? Mengapa Yesus masih bertanya, "Di mana mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Luar biasa ini, saudara. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Pelajaran yang luar biasa. Dari kisah ini, saudara, kita menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. Kebenaran pertama adalah dosa selalu mendatangkan hukuman. Kalau bukan rasa malu, ada konsekuensi yang lain dari dosa. Apapun yang namanya dosa, upah dosa adalah maut. Kalau bukan maut membawa kematian ke kubur, bisa maut di mana pernikahanmu keharmonisannya mati, atau dompetmu mati tidak ada isinya lagi, atau hubunganmu mati, atau pelayananmu jadi mati. Yang jelas dosa selalu membawa konsekuensi. Apapun dosa saudara. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu menurut hukum Musa, siapapun yang ketangkap basah berzina dirajam batu. Jadi pertama-tama saya mau menjelaskan bahwa nanti meskipun di bagian ini Yesus mengatakan, "Aku juga tidak menghukum kau," tapi Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu maut. Bahwa dosa selalu membawa hukuman. Jadi begini, tidak ada dosa, tidak ada kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tengok teman saudara, tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa yang kecil. Katakan. Semua dosa membawa hukuman, katakan. Kalau saudara berbohong mungkin saudara tidak dirajam. Tetapi hatimu dirajam oleh rasa bersalah malam hari. Ya kan? Kalau saudara korupsi, mungkin saudara belum ketangkap KPK, saudara tidak ada yang menghukum. Tapi hati nuranimu menuduh. Kalau saudara melakukan tindakan-tindakan yang melawan kebenaran firman, mungkin seketika Anda belum melihat hukumannya. Tapi lama-kelamaan yang namanya rasa bersalah itu akan menghakimi saudara. Karena apa? Di dalam hatimu Tuhan taruh hakim yang adil, namanya hati nurani. Semua bilang hati nurani. Conscious. Hati nurani. Jadi begini, ketika Anda melanggar apa yang Anda yakini, konslet. Di dalam hati saudara konslet. Mungkin tandanya apa? Deg-degan. Pertama kali nyuri, masih ingat pertama kali saudara nyuri? Ya kan? Jujur, saudara pernah mencuri? Pak Rudi, pertama kali apa yang dicuri? Nyuri jeruk milik siapa? Milik tetangga. Setelah itu apa? Ketakutan. Saya mencuri salak, pernah mencuri nangka tetangga. Mohon maaf Mbah Renteng, saya pernah mencuri salaknya Mbah Renteng. Saudara, setelah itu ada rasa bersalah. Aduh, bagaimana kalau ketahuan? Aduh, bagaimana kalau mereka tahu? Wah, waduh saudara, padahal waktu itu dikasih tahu Mbah Renteng itu pelihara tuyul. Siapapun yang berani mengambil miliknya, mencuri, itu akan kena tulah katanya. Makanya saudara-saudara, saya sakit perut setelah itu. Ya mungkin karena belum makan nasi langsung makan salak pagi-pagi waktu. Saking laparnya karena menimba bawa air dari sungai, ya kan, belum makan, kemudian kok lagi duduk istirahat, bau. Salak itu kalau matang itu baunya enak sekali.
maka otomatis tangan itu mencari, saudara. Waspadai, karena apa? Tengah malam sepanjang hari ada konslet hatinya, deg 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 deg, takut ketahuan. Berbahagialah kalau hati nuranimu masih main. Yang paling diwaspadai dan sangat berbahaya kalau hati nuranimu sudah tumpul. Orang yang hati nuraninya tumpul, nyuri dan tidak nyuri itu disamakan. Ya kan? Dia tidak tahu itu milik siapa, itu barang siapa, itu duit siapa, itu istri siapa. Dia tidak peduli, saudara. Nah, orang yang sudah seperti ini berbahaya sekali. Kalau saudara menganggap uangmu adalah uangku, barangmu adalah barangku, istrimu adalah istriku. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang saudara seolah-olah bohong itu biasa, Pak. Kalau saya tidak bohong itu kepala pusing, Pak. Kalau itu sudah terjadi, nuranimu rusak, sehingga akhirnya saudara tidak ada lagi yang mengontrol, yang membenarkan, menyalahkan, saudara sedang dalam bahaya. Rasul Paulus mengatakan orang yang hati nuraninya tumpul, akhirnya nabrak, imannya kandas. Anda yang membiarkan nuranimu tumpul, imanmu kandas, dan akhirnya saudara tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Dengar baik-baik, dosa selalu membawa hukuman. 1, 2, 3. Anda boleh senyum sekarang karena belum ketangkap kan? Anda boleh senyum sekarang karena belum ketahuan. Anda boleh senyum sekarang dan mengatakan no problem, haleluya. Tetapi tidak ada yang bisa bebas dari penghakiman Allah. Itu nomor 1. Nomor yang kedua, kebenaran yang kedua dari kisah ini. Ya. Setiap orang melakukan dosa. Saya mau tanya, ayo, kalau ini orang yang ketangkap basah ada di sini, saya bawa di sini, siapa yang tidak berdosa angkat kursi lemparkan kepada orang ini. Ayo, siapa yang mau angkat kursi duluan? Siapa yang tidak pernah berdosa angkat kursimu lemparkan kepada orang ini. Ya kan? Siapa yang mau keluar duluan? Pak Roni mau lempar kursi? Mau lempar tidak? Kenapa, Pak? Berdosa juga. Bu Lydia? Tidak berani. Kenapa? Berdosa juga. Bu Yeye? Mau angkat HP, lempar pakai HP? Enggak. Kenapa? Kalau yang dilempar HP bukan lempar HP. Ya, Venus. Enggak. Kenapa kamu tidak mau melempar? Everybody is a sinner. Setiap orang adalah pendosa. Kenapa? Alkitab juga mengatakan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang selama hidupnya tidak pernah berdosa. Sesuci-sucinya orang. Serohani-rohaninya orang, tidak peduli mau pendeta, mau jemaat, mau vikaris atau majelis. Kita pernah berdosa. Saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun sudah jadi pendeta masih bisa melakukan dosa. Tidak ada yang kebal dosa dalam ruangan ini. Amin. Tidak ada yang kebal dosa. Mungkin baru kemarin Anda mikirin buruk mengenai orang. Atau Anda menghakimi orang. Mungkin baru kemarin saudara memikirkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang namanya dosa berzina sama dosa mikirin, baru mikirin untuk berzina, itu sudah dosa. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Di hadapan Tuhan sama. Saudara-saudara, Pak Coyonggi pernah memberikan ilustrasi, mau tahu bahwa di hadapan Tuhan dosa itu sama, dosa besar dengan dosa kecil, itu seperti kalau kau lempar batu yang besar sama lempar kerikil ke dalam sungai, semuanya tenggelam. Mau kerikil kecil, mau kerikil yang besar, tenggelam. Itulah dosa. Jadi jangan pikir,
Weh, dosanya besar ya. Kenapa? Berzina. Ketangkap basah berzina. Nah ini orang-orang yang ditanya, siapa yang tidak pernah berdosa, lempar dulu tuh. Kenapa pada pulang? Mungkin mereka tidak berzina, tapi mereka berdosa dan hukum dosa itu sama, mau besar mau kecil sama. Amin. Saudara-saudara, saya mau meyakinkan ini, jangan pernah meremehkan dosa karena dosa itu menjebak. Nah, terutama begini. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ada iming-iming yang membuat Anda mulai dengan enggak apa-apa. Saya kan yang penting enggak ketahuan, Pak. Ya kan? Jangan dilempar dulu, Bu, nanti ada waktunya. Jadi tolong, saudara-saudara, siapa yang pernah coba merasionalkan dosa? Kan anak-anak lapar, Pak. Suami lagi tidak kerja, baru kena PHK. Nah, anak-anak saya ini kan perlu uang sekolah, perlu makan. Nah kalau saya ngambil sedikit milik orang kan tidak masalah. Tuhan tahu kan Pak. Siapa yang pernah merasionalkan dosa dan coba mengatakan tidak apa-apa. Demi kebenaran Pak, demi kebaikan. Saya ini kan berdosa, berbohong demi kebaikan. Ya kan? Jadi Anda mau menjadi pahlawan seperti Robin Hood, mencuri untuk kasih makan orang yang lapar. Atau mencuri untuk kasih makan orang atau anak-anak yatim piatu. Tidak boleh. Apapun juga alasan saudara, dosa adalah dosa. Kecil atau besar di hadapan Tuhan itu sama. Amin. Bahkan saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau kau lihat perempuan atau lihat orang dan kamu menginginkannya, baru menginginkannya, belum melakukan perzinahan seperti wanita ini, Anda baru memikirkannya, itu bagus tuh. Kalau saya bisa tidur dengan dia. Saudara-saudara, itu sudah berdosa. Everybody is sinner. 1, 2, 3. Setiap orang itu pernah melakukan dosa. Saya dan saudara-saudara. Tapi ada kabar baik buat Anda semuanya. Setiap orang dapat kesempatan untuk diampuni dosanya. Tidak peduli saudara-saudara siapapun dan apapun latar belakang, seberapapun dosa saudara, seberapa kelam masa lalu saudara, seberapa dalam kejatuhan saudara, Yesus mengatakan, di mana semua orang ini? Di mana mereka yang mau menghakimi kamu? Di mana yang mau melempari kamu? Kemudian Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi sikapnya Yesus dengan sikapnya orang Farisi berbeda. Orang Farisi kalau lihat orang berdosa langsung ditunjuk-tunjuk. Saking seringnya nunjuk orang sampai lupa nunjuk dirinya sendiri. Bahwa dia juga berdosa. Kali ini orang Farisi dibikin malu. Ayo yang mau melempari duluan, yang merasa tidak berdosa lempari duluan. Saya hanya mau saudara membayangkan Anda ada di posisinya wanita yang sedang ditangkap atau tertangkap basah ini. Dalam keadaan ketakutan dia sedang memikirkan, dia mungkin sedang tutup matanya siap-siap untuk dirajam batu, dia tunggu kok batunya tidak ada yang datang. Ya kan? Tidak ada yang melempar, dia sudah bilang pasrah, mati aku, kok tidak ada yang datang. Dia tunggu, tidak ada. Kemudian waktu dia buka mata, semua sudah tidak ada, tinggal Yesus yang ada di situ. Apa yang ada di benak wanita ini? Mohon maaf saudara-saudara, coba bayangkan kau yang tertangkap basah dan siap dirajam. Dan tiba-tiba ketika mungkin orang pada rame-rame mengatakan, hukum dia, bunuh dia, lempar batu, lakukan sekarang, habisi nyawanya. Tidak ada yang melakukan itu. Yang ada adalah, aku juga tidak menghukum kamu. Kesan apa yang ada di benak wanita ini? Tolong wanita-wanita yang tertangkap basah. Ya, taknya dia ketakutan. Saya yakin dia dalam keadaan ketakutan. Tapi waktu dia buka mata tidak ada satupun batu yang kena tubuhnya. Dan semua orang yang tadinya
mukanya bengis, mukanya kejam, sudah meninggalkan dia, yang ada satu orang yang penuh dengan kasih. Dan mengatakan, aku juga tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang ada di benaknya dia? Lega. Ternyata, saya yakin dia mengatakan, ternyata masih ada kesempatan untuk saya mendapatkan maaf dan bebas dari hukuman. Kabar baik buat saudara-saudara yang selama ini sudah menghakimi dirimu sendiri, mati aku, habislah riwayatku. Ada kabar baik buat saudara, seberapapun kelam dosa saudara, Yesus siap mengampuni sejauh timur dari barat. Ia menghapus dosamu, ia melupakan kesalahanmu. Semerah kermisi dosamu, Tuhan bisa menyucikan hatimu bersih seperti salju. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Yesus ada pengampunan. Dan kalau Yesus mengampuni, tidak ada syaratnya. Ketika Yesus memaafkan saudara, tidak ada syaratnya. Perempuan ini mendapatkan maaf dan dia mengatakan, aku juga tidak menghukum engkau. Pergi. Saudara bisa membayangkan wanita ini meninggalkan lokasi dengan senyum sambil terharu, meneteskan air mata bahagia karena tidak jadi mati. Karena apa? Ada Yesus yang membebaskan apa yang seharusnya menjadi hukumannya. Pelajaran yang luar biasa. Di hadapan Tuhan, komentar orang dengan komentarnya Yesus berbeda di sini. Saudara, lebih baik Anda berkonsentrasi untuk mendengar apa kata firman, apa kata Tuhan, daripada apa kata orang. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk minta maaf. Masih ada kesempatan untuk minta ampun. Masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku berdosa. Tuhan, ampunilah aku. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan selalu ada kesempatan. Our God is God of second chance. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Jadi jangan pernah menghukum dirimu sendiri, seolah aku ini manusia paling rusak di bumi ini. Aku ini dosanya paling hitam, aku tidak berharga lagi, hidupku habis di sini. Di hadapan Tuhan selalu ada kesempatan untuk minta maaf. Amin. Amin. Katakan kepada teman, saudara dan mengatakan, masih ada kesempatan minta maaf. Amin. Setelah itu saudara ngomong begini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan. Amin. Saudara-saudara, kebenaran yang berikutnya. Saya mau saudara-saudara memahami kebenaran ini, bahwa kasih Tuhan itu memberikan pengampunan. Jadi saya mau mengatakan seperti ini, kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu mengampuni. Kebenaran terakhir. Kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu mengampuni. Mengapa saya ngomong begini? Karena saya dan saudara paling cepat menghakimi orang daripada menghakimi diri sendiri. Kalau lihat ada orang salah, paling cepat kita mengampuni. Nah, rasain loh. Ya kan? Saya juga melihat, dia harus dihukum tuh. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, wanita ini tidak diarak seperti di kampung dulu. Ya kan, kalau ada wanita kedapatan melakukan perselingkuhan atau berzina, pernah tuh terjadi, wanita itu akan disuruh jalan, ditelanjangi lewat kampung sebagai bentuk hukuman. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak merajam, Yesus bahkan menyatakan kepadanya, kalau engkau mengasihi, engkau tidak menghakimi, aku juga tidak melakukan ini.
Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna dan kita diajar di sini itu apa melalui cerita ini? Orang Farisi. Sebetulnya ini ayat ini diarahkan kepada orang-orang Farisi. Kalau kerjaanmu tiap hari menghakimi orang, Anda tidak punya kesempatan untuk melihat kesalahanmu sendiri. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Hidup hanya sekali, kalau Anda sibuk menghakimi orang lain, nanti akhirnya saudara-saudara lupa bahwa ada balok di matamu sendiri, sudah tidak bisa lihat. Pasir di mata orang lain yang di seberang lautan sana, saudara perhatikan baik-baik, balok di matamu sendiri, saudara tidak bisa tahu. Artinya apa? Kita lupa mengevaluasi, menilai, introspeksi, gara-gara setiap hari berfokus kepada kesalahan orang. Kita semua yang namanya manusia punya kesalahan, ini pelajaran. Saya kurang tahu apa komentar orang-orang yang pulang kampung nih sambil melepas batunya, mungkin sambil jalan mereka saling ngomong. Kamu kok tidak melempar, kenapa? Ya, saya juga baru berdosa, ya kan? Hanya tidak ketahuan saja, tidak tertangkap basah. Kalau saya tertangkap basah mungkin nasib sama. Kamu bagaimana? Saya juga berkali-kali. Mungkin mereka saling sama ngomong sambil pulang, sambil mendiskusikan. Mereka baru sadar ternyata kita semua punya kelemahan. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Nggak usah ngurusi kelemahan orang lain. Karena waktu Anda ngurusi kelemahan orang, nyari kekurangan orang, mencari dosa orang, Anda lupa bahwa kita punya dosa juga. Saya punya dosa, saudara punya dosa. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Amin. Kita semua punya kelemahan. Artinya apa? Dengan belajar ini, kita belajar apa yang namanya hidup dalam kasih karunia. Perlengkapilah dirimu dengan kasih karunia. Artinya apa? Perlakukanlah orang sebagaimana Tuhan memperlakukan orang itu. Amin. Haleluya. Kalau Yesus tidak menghakimi, jangan menghakimi. Katakan amin. Kadang-kadang orang Farisi ini kelewatan. Tetapi saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Saya kagum sekali dengan kesaksian Pak Jeffrey. Jadi Pak Jeffrey yang ada di Rote ini, kalau Pak Jeffrey nonton, saya pinjam kesaksian Bapak. Satu kali ayahnya ditabrak oleh anak yang masih remaja. Kemudian mungkin ada bagian tubuhnya yang patah dan harus dilarikan ke rumah sakit ke Kupang. Nah, anak yang nabrak ini dengan keluarganya ketakutan, datang ke Kupang menemui ayahnya Pak Jeffrey minta maaf. Apa yang terjadi? Ayahnya tidak mau memaafkan. Karena patah, saudara-saudara. Dia mengatakan 50 tahun lebih dia naik motor tidak pernah ditabrak. Kali ini dia ditabrak oleh anak-anak dan patah. Ada bagian pinggangnya atau kakinya yang patah. Saudara-saudara, Pak Jeffrey menyaksikan itu, dia marah juga. Tetapi ada satu yang membuat dia berubah sikap. Dia pulang ke Rote, dia panggil itu anak. Nah, sebelum dia panggil itu anak, keluarganya 2 kali minta maaf. Dari Alor datang minta maaf, tapi ayahnya tidak memaafkan. Tapi Pak Jeffrey seperti tergerak. Ditanya itu anak, kamu di sini sama siapa? Oh, ternyata dia tidak sama orang tuanya. Di Rote dia dengan pamannya. Kemudian bagaimana kamu sekolah? Ya apa adanya, karena memang orang tuanya tidak mampu. Diajak dia ke kamar, anak ini diajak ke kamar dan bilang, dia peluk, dia doakan dan mengatakan, ukuran sepatumu berapa? Dia ambil sepatunya, kemudian dia kasih sepatu itu dan dia mengatakan, mulai sekarang kamu menjadi anak angkat saya. Hanya kasih karunia yang bisa melakukan hal seperti itu, saudara.
Tapi ternyata kasih karunia itu mendatangkan kasih karunia. Tidak lama setelah itu, rumah tetangga yang berdampingan dengan dia terbakar. Dia waktu itu berada di Kupang. Hanya istrinya yang tinggal di rumah. Itu sebagian yang di atas sudah mulai dilalap dengan api. Tetapi dengan cara yang luar biasa, rumahnya dia tidak terbakar. Dan dia mengatakan, Pak, kalau saya tidak melepaskan kasih karunia kepada anak remaja itu, mungkin saya tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ngerti maksudnya, saudara? Dalam hidup ini, berbahagialah orang yang hidup dengan kasih karunia. Maafkan dia. Amin. Maafkan orang tuamu yang pernah memperlakukan kamu tidak baik. Tidak bisa Bapak, kasih karunia bisa. Yesus memberikan kasih karunia. Aku juga tidak menghukum kamu. Pulang, jangan bikin dosa lagi. Saudara-saudara, saya rasa tidak ada ruginya sama sekali melepaskan kasih karunia. Iya kan? Amin. Itu tetangga saya yang dulu maki-maki saya dan mau nyegat saya gara-gara banjir saya lewat depan rumahnya. Sekarang baiknya bukan main sama saya, saudara-saudara. Kasih karunia. Iya kan? Itu orang-orang yang ngomongin, yang dulu bicarakan jelek-jelek, yang bahkan pakai status di Facebook, saya kasih karunia. Ya. Amin. Saya mengampuni. Ya kan? Nah, soal saya percaya lagi pada orang itu dan tidak percaya lagi urusan saya. Tapi saya tidak mau mengotori hati saya dengan menghakimi orang yang membuat saya tidak bisa tidur dan membuat saya gelisah gara-gara pengen balas dendam. Bodoh sekali. Karena Alkitab mengatakan orang bodoh mati karena sakit hati. Amin. Tengok teman saudara, sedikit melotot. Orang bodoh mati karena sakit hati. Bilang. Tidak mau disebut bodoh, kasih karunia. Amin. Pak Dimas, tolong maafkan istrimu. Saya selalu ngomong karena Pak Dimas setiap kali ngomong pasti nangis. Karena terlalu pahit pengalamannya. Kalau Pak Dimas nonton, dengar baik-baik. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Hidup dengan kasih karunia. Setiap orang perlu kasih karunia. Amin. Saudara-saudara, suatu saat saya akan jadi tua. Dan saudara juga akan jadi tua. Ini bukan nubuatan. Pak Roni, engkau akan jadi tua. Suatu saat saya panggil Roni, tidak akan dengar tuh. Iya kan? Saya sudah tunjukkan ini berapa. Tidak bisa lihat. Jalan harus dituntun. Dalam situasi seperti itu, hanya kasih karunia yang bisa membuat saudara hidup dengan orang yang punya kekurangan. Kita semua akan ke sana. Amin. Jadi kalau saudara panggil saya 3 kali kok tidak dengar, kasih karunia, saudara. Amin. Amin. Kalau saudara kok tidak dapat bagian, yang lain dapat bagian, karena saya lupa nama saudara, jangan marah. Kasih karunia. Saya ini kalau lihat orang ingat wajahnya, lupa namanya. Udah mulai itu. Amin. Kalau saudara masih ada orang-orang yang saudara mau hakimi, saudara mau membalas dan sebagainya, Anda yang rugi. Lepaskan kasih karunia. Hidup hanya sekali. Amin. Belajarlah mengampuni dan belajarlah memberkati. Hanya kasih karunia yang bisa melakukan itu. Jadi berbahagialah orang yang hidup dalam kasih karunia ilahi. Ini pelajaran yang luar biasa. Kenapa Yesus melakukan ini? Supaya kita mencontoh, menteladani Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kasih itu mengampuni, kasih itu memberikan kasih karunia,
kasih itu tidak menghakimi.